Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda yang sudah hampir 1 minggu ini menjalankan proses belajar mengajar Ananda di rumah sembari bekerja dari rumah? Ada juga yang harus mendidik Anandanya di rumah sepulang bekerja dan hanya bisa dilakukan malam hari. Ada juga yang memang terbiasa di rumah tapi kali ini menjadi menantang karena semua pekerjaan harus dilakukan pada saat waktu yang bersamaan. Ayah bunda, tidak ada satupun dari kita yang pernah mengalami keadaan persis seperti ini. Tidak ada satu institusi sekolah pun yang pernah membayangkan akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Tidak hanya di tempat kita, tidak hanya di Indonesia, bahkan di berbagai negara pun pembahasan tentang apa yang terjadi hari ini, tentang Ananda bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, menjadi kegagapan semua orang. Jadi, jika hari ini ayah bunda merasa cukup banyak tantangan ketika mengajar Ananda, ayah bunda sedang tidak sendiri. Para guru-guru pun merasa ini sesuatu yang menantang. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan tapi sangat terbatas karena terhalangi oleh jarak dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik. Tapi lain dari itu, kita semua patut berbangga. Alhamdulillah 1 mingguan ini semua bisa menjalaninya walaupun masih kekurangan di sana sini. Masih merasa tidak percaya diri apakah yang sudah dilakukan sudah betul atau belum. Saya tidak akan memberikan banyak-banyak teori di panduan kali ini karena sudah terlalu banyak yang didapat secara psikis kita hari ini, ketakutan, kaget, khawatir, bingung. Saya hanya akan berbagi hal-hal yang implementatif saja, tapi lebih kepada mindsetnya. Karena kalau hal-hal teknis sudah ada di lesson plan, sudah yang diberikan kepada para orang tua, panduan-panduan sederhananya sudah ada. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa yang dibutuhkan Ananda saat ini adalah lahir batin hadir bersama mereka. Be there. Jadi ada di dekat mereka secara pikiran, hati, dan fisik. Itu saja. Itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu merasa terbebani dengan materi-materi yang banyak atau kebingungan membaca panduannya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyederhanakan itu. Tapi tentunya sederhana menurut seseorang yang sudah biasa menjalankan sebuah peran, ditambah dengan modul-modul pelatihan yang jumlahnya puluhan, tentu tidak sederhana bagi ayah bunda yang tiba-tiba harus menjalani peran ini. Dan itu wajar dan kami sangat-sangat mengerti itu. Sehingga nomor 1, be there. Hadir bersama Ananda. Yang dibutuhkan Ananda adalah ayah bundanya ada, dia merasa nyaman dan aman menjalani proses belajarnya apapun sesi yang dia jalani. Jadi hadir lahir batinnya dijaga dulu. Yang kedua, semua yang dilakukan Ananda, yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan beberapa pekan ke depan, mengingat situasi seperti sekarang, ayah bunda ingat satu prinsip saja. Apapun pembelajaran akademisnya, akademik bentuknya apapun, kegiatan mata pelajarannya apapun, sesi-sesi apapun, tujuannya satu. Hanya punya satu tujuan, yaitu menterapi karakter diri Ananda. Jadi yang jadi fokusnya adalah apakah semua sesi yang dijalankan itu sudah dilakukan dalam rangka membangun habit-habit baik sehingga itu berujung kepada karakter dirinya nanti. Hal yang sama dilakukan di Alifa Kids. Jadi bukan tentang kegiatannya apa, seru-seruan apa, tapi tentang bagaimana Ananda kita dibangun habit dirinya. Ada beberapa habit yang penting perlu dikawal selagi Ananda belajar di rumah. Yang paling fundamental adalah habit of obedience. Ayah bunda Alifa Kids tentu sudah pernah mendapatkan seminar parenting tentang ini, bagaimana seorang anak, bahkan kita sama-sama memiliki kemampuan otot habit bernama taat pada otoritas, taat pada yang namanya aturan. Nah, untuk anak kita bisa taat pada aturan, segera bedakan mana yang aturan, mana yang kesepakatan. Jangan dari pagi sampai malam isinya aturan semua, sehingga anak bingung. Yang prinsip yang mana? Yang prioritas yang mana?
Jangan banyak-banyak aturannya. Mandi prinsip nggak? Mandi prinsip, itu aturan yang harus dijalankan. Tapi mandinya dengan siapa, atau dia sendiri, atau mau ditemenin, ditunggu di depan kamar mandi, atau bajunya disiapin dulu, atau cari bajunya habis mandi dan seterusnya, tidak perlu menjadi sesuatu yang perlu diributkan. Sehingga itu menghabiskan energi semua pihak. Anaknya menjadi stres, orang tuanya juga panik, rumah berantakan belum diberesin. Pisahkan mana yang prinsip dan itu menjadi aturan, mana yang tidak dan itu menjadi kesepakatan. Kesepakatan biasakan berisi iya dan iya. Mandinya sekarang atau 5 menit lagi. Makannya sekarang atau 10 menit lagi. Jadi sama-sama iya, dan itu isinya kesepakatan. Nah, penting ayah bunda, habit of obedience ini hari ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat Indonesia itu punya masalah dengan karakter diri terkait ketaatan kepada otoritas. Himbauan dia disepelekan, padahal ini menyangkut nyawa banyak orang dan nyawa dirinya. Kita selalu seolah-olah hanya bisa belajar dari sesuatu yang kalau mayatnya sudah di depan kita. Kita hentikan pola-pola seperti ini. Kita harapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang taat kepada aturan. Karena pada prinsipnya dalam hidup ada aturan yang tidak bisa dinegosiasikan. Mana kita bisa bernegosiasi dengan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Mana kita bisa bernegosiasi dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan buat kita. Jadi memang ada aturan, ada kesepakatan. Nah, selagi proses belajar itu ayah bunda menetapkan mana yang menjadi prinsip. Misal ketika Ananda kita umur 5 tahun, maka kita minta, nah 10 menit ini duduk, kita mengerjakan ini. Dengan bunda temani. Seperti itu. 10 menit. Ya, umur dikali 2 supaya dia punya atensi yang baik. Nah, itu prinsip. Setelah itu kegiatannya apa, dia maunya yang mana, itu kesepakatan. Jadi jangan prinsip semua. Satu. Yang kedua, habit yang penting juga adalah atensi. Jadi dalam 10 menit tadi tidak kemana-mana dulu, tidak ngapa-ngapain dulu, atau dalam 6 menit atau 5 menit tergantung usia Ananda kita masing-masing, umur dikali 2, itu sesederhananya. Nah, itu yang dikawal, atensi dijaga, atensi kita sebagai orang tua juga, ayah bunda mendampingi Ananda, pastikan pada saat kondisinya memang betul-betul bisa memberikan atensi penuh, lahir batin tadi. Yang ketiga, eksekusi sempurna atau habit perfect of execution. Apa-apa yang Ananda kita lakukan, pastikan dia melakukan segala sesuatu itu benar sejak awal. Jangan sampai dia melakukan itu dengan pola-pola yang salah lalu dibiarkan. Kalau sudah salah, memperbaikinya sulit karena sudah terlanjur menjadi pola, bahkan menjadi kebiasaan, bahkan menjadi karakter diri. Ini yang kita hindari. Jadi ada 3, yang paling prinsip dulu saat ini, obedience, taat pada aturan, apa yang menjadi prinsip. Yang kedua, habit of attention, betul-betul hadir lahir batin, fokus ya. Yang ketiga, perfect execution, mengeksekusinya dengan sempurna, tidak asal jadi. Seperti itu. Itu dulu yang menjadi esensi tujuan apapun yang dipelajari selama proses Ananda belajar. Yang berikutnya, saya ingin clearkan lagi aturan versus kesepakatan. Dibuatkan saja 3 aturan, 3 kesepakatan, atau 1 aturan, 3 kesepakatan. Simple, karena kita sedang mendidik anak usia dini. Tidak bisa terlalu banyak instruksi di saat yang bersamaan apalagi. Itu penting. Lalu dari semua bahan ajar, panduan belajar yang sudah dibekalkan oleh bunda-bunda ahli fakih kepada ayah bunda, bantu mengkonkretkannya dengan apapun yang ada di rumah. Apapun. Ketika misal sedang belajar bentuk circle atau lingkaran, konkretkan dengan apapun yang ada di rumah yang bisa dia temui dan ajak bercakap-cakap. Misal minggu lalu Ananda TKB itu ada puisi tentang Muhammad Hatta. Boleh dilihatkan fotonya, bercerita sederhana sosok seperti apa Muhammad Hatta. Hal-hal baik apa yang bisa menjadi bahan cerita kita kepada Ananda kita tentang sosok yang bijak dan punya integritas itu, Muhammad Hatta. Jadi konkretkan, ajak bercakap-cakap, baca buku, dan apapun yang sumber dayanya ada di rumah. Tidak perlu harus tiba-tiba beli ini, beli itu, tidak perlu. Di rumah kita sudah sangat cukup untuk menjadi bahan belajar Ananda.
Lalu sama-sama berefleksi. Anak ditanyakan apa yang dia rasakan, dia pikirkan terhadap proses yang baru saja berjalan. Ayah bunda juga bercakap dengan diri sendiri, oh ini tadi aku belum bisa, oh ini masih belum paham, oh ini sudah bagus, dan seterusnya. Boleh berikan feedback itu kepada bunda guru. Karena hampir setiap hari kami selalu memantau, memonitor, dan apapun yang terjadi proses belajar Ananda di rumah menjadi bahan feedback. Sehingga dari kemarin minggu ke-11, minggu 10, minggu 11 disiapkan bahan ajarnya, minggu 12, 13 itu sudah disiapkan lagi, sedang dipersiapkan yang berisi hasil feedback perbaikan-perbaikan dari pengamatan yang dilakukan oleh bunda guru setiap hari. Walaupun tidak disampaikan secara eksplisit, tapi kalau bisa disampaikan akan lebih baik, apa yang menjadi kendala dan seterusnya. Kita tidak perlu punya hubungan ala Tom and Jerry antara sekolah dengan orang tua. Kita adalah mitra yang sama-sama saling respect dan menghargai kondisi dan tantangan masing-masing. Walau di luar sana sempat ada berita, mudah-mudahan tidak benar, bahwa ada sekelompok orang tua yang mengeluhkan sampai ingin melaporkan dan seterusnya. Kita sama-sama dalam kondisi yang serba kebingungan, siapapun, anak, orang tua, guru, sekolah, even pemerintah, bahkan dunia kita sedang kebingungan, kaget dengan apa yang terjadi. So sama-sama kita punyai hubungan yang baik, yang sama-sama positif, karena tujuan kita satu, mendidik anak-anak. Nah, ada yang juga lebih penting selama ayah bunda menampingi Ananda di rumah, kelola emosi dan atensi diri. Tidak mudah ayah bunda, hari ini kita mendapatkan banyak sekali informasi yang itu mengganggu psikis kita, mengganggu pikiran kita, wajar. Tapi selalu punya jeda untuk diri sendiri untuk tahu kapan harus off dari segala informasi dan atensi kepada anak. Off dari sejenak dari pekerjaan, mungkin bisa sampaikan kepada atasan dan lain-lain, dan full kepada anak. Anak hanya perlu 5-10 menit, maksimal 12 menit kalau anaknya umur 6 tahun. Itu yang anak butuhkan untuk setiap sesi pembelajaran. Atensi dengan kondisi emosi yang betul-betul prima, siap lahir batin. Lalu banggalah pada diri sendiri setiap kali sesinya selesai, ya, berikan apresiasi untuk diri sendiri, karena bunda bukanlah guru yang tiba-tiba harus menjalankan peran guru. Itu aja nggak gampang, ya. Di Alifakit yang sudah memang guru saja masih banyak yang tumbang gitu, apalagi yang ujuk-ujuk harus menjadi guru. So respect diri sendiri, tidak perlu dijalani dengan stres, apalagi merasa give up dan feeling bad on yourself gitu ya. Terakhir ayah bunda, ini juga prinsip saya ingat waktu saya kecil itu, kebagian yang namanya besok mau lebaran itu masak rendang 12 jam. Saya harus mendampingi ibu saya masak rendang 12 jam dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Jeda setiap waktu sholat. Ada hal dari mengelola tungku yang bisa menjadi filosofi kita mendidik anak. Tungku itu bukan tentang banyaknya kayu yang disusun sampai umplek-umplekan. Kayu yang terlalu banyak disusun justru tidak bisa menghasilkan api. Karena tidak ada oksigen, tidak ada sesi bernafas agar si kayu bisa membakar dengan api yang ada sejatinya. Sama, mau diguyur minyak sebanyak apapun, nanti dia mati lagi karena terlalu padat kayunya. Nah, mendidik anak juga begitu. Proses pembelajaran yang terlalu overload sehingga masing-masing pihak tidak punya sesi untuk jeda, itu pun tidak baik. Yang kita inginkan adalah membakar atau menghidupkan bara tanggung jawab belajar, tanggung jawab mendidik diri, dan menjadi pembelajar yang mandiri, bukan banyak-banyakan bahan, bukan stres-stresan. Ingat, tungku tidak bisa menyala kalau kayunya terlalu padat, tapi juga tidak bisa menyala kalau tidak ada kayu bakarnya. Ini sama-sama kita rawat supaya tidak ada yang stres di perjalanan. Wallahualam, kita tidak tahu akan sepanjang apa kondisi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah sama-sama bersiap dan tetap dengan prinsip bahwa pendidikan nomor 1, pembelajaran Ananda sama-sama kita kawal, dan di Alifakit akan sepenuh hati membantu memikirkan cara-cara apa lagi yang perlu dilakukan. Terima kasih ayah bunda, tetap di rumah aja. Dan untuk ayah bunda yang
merupakan tenaga kesehatan yang hari ini menjadi garda depan untuk apa yang sedang sama-sama kita hadapi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, sampai dengan hari ini kami masih belum bisa menemukan solusi agar bisa membersamai Ananda seperti biasanya. Ingin ada di sana, bunda-bunda guru juga sangat ingin mengambil tanggung jawab ini, tapi justru jika itu dilakukan akan membahayakan banyak pihak. Kami hanya bisa mendoakan semoga ini cepat selesai, ayah bunda diberikan kesehatan, dan bisa mencari cara agar apa yang menjadi kendala terkait membersamai Ananda di rumah bisa disediakan solusinya dari orang-orang terdekat dan cukup aman untuk berinteraksi dengan Ananda. Terima kasih banyak ayah bunda semua. Kita jalankan sesi belajar di rumah ini dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, dan dengan kondisi emosi yang sama-sama nyaman. Mari kelola pikiran dan hati serta diri dan waktu supaya prosesnya menjadi betul-betul efektif. Apapun yang menjadi kendala, tolong kami diberikan feedback supaya kita sama-sama melakukan sesi perbaikan. Kita semua sedang sama-sama belajar untuk menjalankan hal yang betul-betul baru buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.